Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri VinFast VF3. Saya sudah datang. Ayo kita turunin dulu yuk. Hahaha, ini dia mobilnya VinFast VF3. Mobil ini langsung menarik perhatian saya sejak pertama kali dipamerkan di IMS awal tahun. Yes, di video saya dengan Om Mobi saya bilang bahwa ini adalah mobil yang saya paling tidak suka. Kenapa? Kenapa dari VinFast ya? Kenapa? Karena sebenarnya ada yang bisa dilakukan lebih gitu untuk mobil ini, tapi tidak gitu. Misalnya yang paling simpel, mestinya bisa AC charging, tapi nggak bisa, hanya DC charging gitu. Tapi nggak mengubah fakta bahwa ini adalah mobil paling keren dan paling cute yang ada dari VinFast. Dan kenapa akhirnya saya beli mobil ini? Karena sekarang itu kita udah banyak sekali mobil listrik yang fiturnya super lengkap, yang benar-benar semuanya ada kemewahan dan fitur-fitur elektronik, fitur keselamatan, fitur kenyamanan yang kadang-kadang mungkin nggak terlalu kita butuhkan. Nah, terus kemarin waktu lihat mobil ini, ngelihat abis itu Om Mobi SPK dan Dimas SPK, terus saya mulai berpikir lagi, ya mungkin jangan-jangan mobil ini sangat menarik karena mobil ini menawarkan benar-benar basic yang kita butuhkan sebagai transportasi. Dia kecil, artinya kita nggak bakal susah untuk cari parkir. Kemudian dia juga tinggi. Ini walaupun ini mobil panjangnya cuma 3,2 meter, kemudian lebarnya itu nggak sampai 1,7 meter, tapi ground clearance-nya di atas 190 mm, artinya fleksibel ke segala medan. Kemudian nggak ada fitur-fitur yang membuat mobil jadi mahal yang mungkin nggak kita pakai juga, tapi semua fitur-fitur yang penting itu ada. AC, konektivitas, kemudian dia bisa muat 4 orang dengan nyaman, tapi dengan ukuran yang kecil. Dan nomor satu alasan saya kenapa pilih ini, bentuknya, aduh, ini bentuknya kartun sekali, lucu sekali. Cute, very cute. Lihat ini. Bannya itu overhang depan dan belakangnya itu kecil sekali, benar-benar di ujung depan dan ujung belakang, serta bentuknya seperti SUV. Lucu banget ini mobil. Makanya saya memutuskan, udahlah beli, apalagi harganya tidak sampai 200 juta rupiah, 189 juta rupiah, range-nya juga 210 km, yang mana menurut saya cukup buat sehari-hari. Toh kalau keluar kota nggak bakal pakai mobil ini. Jadi mobil ini harganya yang sangat menarik serta bentuknya. Kita lihat ya dalamnya yuk. Nah, ini tas siapa nih? Mungkin tas masnya kali ya. Kita turunin dulu. Oh, bukan. Ini. Oh, ini portable chargernya. Oke, portable chargernya kita taruh di bagasi dulu. Bahkan ngepas banget, bahkan untuk portable chargernya tuh ngepas banget. Tempat ini mestinya bisa sih. Kayak ini dia, saya senangnya efisien. Karena kan mobil seperti ini nggak perlu buat ngangkut orang dan barang. Pilih aja mau ngangkut orang di belakang atau ngangkut barang. Kalau kita mau ngangkut orang, kita tinggal ini, kita tinggal lipat. Nah kan tinggal lipat gini. Kalau misalnya mau ambil barang, nanti bangku depan majuin, ini bisa dilipat buat ngangkut barang-barang. Nah, sementara kita gini dulu. Bisa tutup nggak ya? Oh bisa. Jadi bisa taruh di belakang. Oke, di sini juga ada beberapa plastik yang bisa kita keletek. Oke, lihat ini. Ada mobil-mobil ini mini EV ya.
saya pernah punya Wuling REV, kemudian juga ada Honri Boma yang semuanya harganya di bawah 200 juta ya kalau nggak salah. Nggak tahu deh Wuling REV, kayaknya ada yang di bawah 200 juta. Tapi dari semua mobil itu, ini yang posisi nyetirnya paling ergonomis. Walaupun setirnya nggak bisa diatur tilt atau teleskopik, tapi udah pas aja. Ya mungkin akan lebih bagus ya kalau bisa diatur, tapi ini lihat kakinya juga selonjornya enak, paha tersangga dengan baik, kemudian tangan ke setir itu pas, nggak ada material-material mewah di sini, tapi saya suka ada cat yang sampai ke dalam mobilnya, jadi ada rasa sedikit premiumnya lah, tapi yang lainnya sih enggak. Ini material basic semua. Kursinya oke, materialnya. Oh, dikasih penuh baterainya, terima kasih. Baterainya kecil ya, 18,6 kWh, tapi dia bisa 210 km. Cukup lah buat sehari-hari, itu cukup sekali. Nah, terus di sini di audionya, nah ini sudah bisa untuk udah bisa konektivitas ya, udah bisa buat konektivitas gadget kita. Ini bahasanya masih bahasa Inggris. Dia nggak ada kamera parkir, tapi dia ada, ini ada kamera parkir nggak? Nggak ada ya, nggak ada kamera parkir, tapi dia ada sensor parkir. Ada alarm, ada alarm anti pencurian, ada peringatan kecepatan berlebih, kita set di 120 aja, kayak nggak tahu nih kecepatan maksimalnya berapa ini mobil. Terus ada tripnya ini juga bisa di reset. Terus saya mau ganti bahasa Inggris dulu, bisa nggak sih? Maksudnya bisa ya bahasa Inggris, pengaturan, tidak dapat mengubah bahasa saat mengemudi. Oh, harus pay dulu, oke. Bahasa Indonesia, bahasa Tieng Viet, Vietnam, nggak ngerti Inggris. Oke, menerapkan bahasa baru, nah ini enak. Ini jadi lebih familiar. Tuh, wallpapernya juga bisa diganti. Equalizer, ada equalizer di sini, ada WiFi. That's it, udah. Bener-bener fiturnya basic. Kalau buat mobil kita bisa drive mode-nya ada eco, normal, ada creep mode, nanti kita coba, ada tow mode, ada traction control juga. Tapi memang nggak butuh fitur lengkap memang. Ini mobil yang benar-benar buat kita berjalan sehari-hari dengan fitur basic, harganya sangat rendah, tapi bentuknya menarik, serta fitur-fitur kayak konektivitas itu sudah ada semua di sini dan lega di dalam. Bahkan sampai coba ya, kursi ya segini pas. Kalau kita majukan ini, nggak susah masuk ke belakang ini dan masih bisa duduk lumayan normal ya. Emang nggak gede-gede amat ya, cuman ini ada cekungan di bangku sini, masih oke lah. Terus ada seatbeltnya dua lagi kanan kiri, ada cup holder juga di sini. Nggak gede-gede amat ya, emang mobil ini mainly untuk berdua. Nah, ini buat anak-anak di belakang. Nah, ada satu alasan lagi juga kenapa saya membeli mobil ini. Satu, ini kalau buat kebutuhan-kebutuhan yang simple gitu ya, jalan dekat, ini praktis banget, nggak perlu susah cari parkirnya, nyetirnya gampang, dan terutama saya ingin menyediakan satu mobil yang bisa dipakai oleh Rima juga. Jadi istri saya itu sebenarnya dia bisa nyetir mobil, cuman dia takut kalau mobilnya terlalu gede, terlalu canggih, terlalu mewah gitu ya. Nah, ini bisa kalau dia mau jalan-jalan berdua Aura, karena Aura sering minta jalan-jalan berdua Rima, cuman Rima nggak begitu berani nyetir mobil lainnya di rumah. Tapi kalau ini mungkin pas ya, nyetirnya simple, ground clearance-nya tinggi, dan ini keren bentuknya, bener-bener keren. Ya, cuman memang ada satu yang sedikit saya sesalkan, yang bikin mobil ini jadi mobil yang paling saya tidak suka dari booth VinFast di IMS adalah charging portnya ini udah CCS 2. Di luar negeri dia bisa AC dan DC, tapi di Indonesia inverternya itu tidak dipasang, mungkin untuk mengurangi cost, jadi hanya bisa DC.
Kalau misalnya kita pakai portable charger itu bisa 3000 watt di rumah DC. Kalau di SPKLU bisa 40 kW. Kalau 40 kW itu artinya mungkin setengah jam udah bisa dari 0 sampai penuh. Kalau misalnya kita pakai portable charger itu butuh katanya mungkin sekitar 5 sampai 6 jam. Ya sebenarnya masih oke juga karena kan memang baterainya kecil ya. Jadi nggak terlalu lama juga. Cuman artinya saya nggak bisa pakai wall charger saya yang di rumah karena wall charger saya yang di rumah kan AC semua. Tapi untungnya ada portable charger jadi tinggal colokin listrik ke listrik rumah aja. Andaikan ini bisa AC dan DC, saya yakin ini adalah mobil paling favorit saya di VinFast. Jadi sebenarnya kenapa saya waktu itu mobil tidak favorit, saya gemes gitu karena ini mobil yang udah kayaknya perfect sekali untuk city car. Ada satu detail kecil, tapi moga-moga kedepannya bisa pasang inverter terpisah ya, atau udahlah nggak apa-apa lah, ngecas biasa aja di rumah, orang baterai juga kecil, nggak terlalu lama. Oke, sekarang kita akan melakukan serah. Halo Mas Dana. Halo. Waduh, ya. makasih nih udah nganter. Ya, Silakan Mas. Siap, mari Om. Sorry ya panas-panasan. Nggak apa-apa Om. Bukan kita nggak punya yang teduh, biar di syutingnya asik. Aduh, biar terang ya. Silakan Om, ini berita serah terima kendaraannya. Oke. Bisa ditandatangan sama nama. Siap. Bayaran cash kemarin udah ya, udah saya transfer udah. ya semua ya. Sudah lunas semua Om. Oke. Satu lagi untuk buku garansinya. Buku garansinya lucu banget. Buku garansinya sekecil ini. Buku garansinya ya. Warantinya berapa lama ini? Warantinya ini 8 tahun Om. Untuk 8 baterai. tahun ya untuk baterai ya. Iya. Untuk mobilnya? Untuk mobil 7 tahun. 7 tahun ya, Iya, untuk mobilnya untuk lama mobil juga. 7 tahun. Untuk baterainya unlimited kilometer ya Om. Unlimited kilo. Iya. Tapi saya maksimal pakai 200 kilo sehari. 200 kali 365 hari yaitu 70.000. Oh ya lumayan juga ya. Iya lumayan. Kalaupun dipakai terus-terusan pol-polan, kalau 70.000 dikali 8 bisa hampir 600.000 kilo ya. Betul. Unlimited ya. Unlimited Om. Oke. Udah itu aja yang Ini ditandatangan. referensi panduan singkat buku Iya, manual buku dong manual. sekecil ini juga. Kocak, jadi ini bisa ditaruh di di laci. Oh ya, sama satu lagi. VinFast itu kan ada program buyback guarantee kan? Betul Om, betul. Ini juga termasuk. Ini termasuk VF3, semua mobil VinFast ada buyback garantinya. Syaratnya? Syaratnya paling utama itu ada 4. Pertama, mobil tangan pertama. Beres. Yang kedua, kilometer tidak lebih dari 60.000. Selama 3 tahun Ya, itu. selama 3 tahun. Terus yang ketiga, tidak ada major crash. Major crash ya. Atau terendam banjir. Oke. Ya. Yang keempat, ini adalah asuransi all risk. Oh, supaya kalau ada kerusakan kecil-kecil tuh dibenerin sama asuransinya Kurang ya. lebih begitu Om. Iya, Ya. jadi, Itu mobil ini kan harganya 190 juta. 190 juta 189 sih saya belinya, tapi sekarang 192. Anggap aja 190 juta. Setelah 3 tahun itu masih bisa dijamin dibeli lagi oleh VinFast seharga 70%. Artinya kita hanya kehilangan 30%. 30% itu artinya dari 190 juta itu 57 juta. Anggap aja kehilangan 60 juta ya. 60 juta itu artinya dalam 3 tahun, setahun cuman 20 juta. Iya, 20 juta. Artinya nggak nyampe 2 juta sebulan depresiasinya. Anggap aja kayak kita nyewa mobil, ya, dan lebih murah daripada nyewa mobil apapun. Betul. Cuman sejuta sebulan ya gitu ya. Waduh, Betul. menarik sekali nih. Makanya benar-benar nothing tulus banget beli mobil ini. Benar-benar harganya juga udah rendah, depresiasi mau sebesar-besarnya juga ya harganya udah rendah, plus ada buyback guarantee pula. Makanya ngerasanya safe banget. Waduh. Siap. Ya, siap. Terus ini kunci. Ini kunci serep Om. Kunci serepnya tidak ada tombol tapi ada anak kunci. Jadi manual Om. Oh, jadi tapi kan di sini kilas semua kan? Iya, jadi ini bisa untuk nyalain mobil tetap bisa. Kalau buka tutup pintunya? Buka tutup pintunya manual. Oh, jadi benar-benar kunci saraf ya? Iya, benar-benar kunci Dan saraf. kalau mau ngejalanin mobil pakai ini, tetap ditancepin di tengah? Betul, Oh, betul iya. sekali. Oke, kunci saraf.
BPKB STNK kira-kira selesai berapa lama? BPKB untuk STNK kurang lebih biasanya sih kalau mobil yang baru gini kurang lebih 3 bulanan. 3 bulan, ya nggak masalah. BPKB menyusul setelahnya. Pajak 0 ya? Pajak 0, SWDK LJJ ya, aja. hanya biaya administrasinya betul, aja berapa 143.000. Iya, yang lainnya 0 kan? 0, yang lain 0. Terus dapat plat biru ya? Dapat plat biru, ya. Plat biru, plat jadi biru. udah Ini juga udah langsung dapat plat nomor sementaranya. Oh iya, sementara sih diganti-ganti terus kan nantinya. Betul, ya, nanti ya. sampai Jadi dapet. saya udah bisa langsung bawa jalan. Bisa Om langsung. Siap. Nah, servis pertama berapa di kilometer berapa nih? Buku servisnya mana? Servisnya langsung ada panduannya di head unit Om. Panduan di head unit, oke. Servis itu nanti di 12.000. Servis di 12.000. Garis miring 1 tahun. Oke. Yang mana duluan tercapai. Oke, jadi nggak perlu pakai buku servis ya, nggak semua perlu. udah online di sana. Iya, servis sudah. pertama 12.000, bukan 1.000 ya? Bukan, jadi Wah, 0 langsung 12.000. Oke. Nah, terus ada beberapa yang saya pengennya sih ada Mas di mobil ini. Iya. Apple CarPlay sama Android Auto belum ada. Iya, oke. Sama kamera parkir, sayang banget itu udah ada tempatnya. Oke, gini Om, kalau untuk Apple CarPlay, Android Auto itu kita akan ada update. Oh, jadi nggak perlu ganti head unit, nanti ini bisa diupdate? Nggak perlu, ini langsung bisa diupdate. Dan kamera parkir tempatnya sudah ada, kabelnya sudah ada. Nanti juga akan diupdate, tinggal colokin aja kamera belakang. Oh siap, saya tinggal nunggu update-nya kalau gitu ya. Nanti begitu ada update-nya tolong saya dikabarin, jadi saya langsung bawa mobilnya ke VinFast. Ada berapa outlet sekarang di Jakarta? Di Jakarta untuk di DKI Jabodetabek itu untuk VinFast ada di PIK, ada di Roda Dalem, ada di Depok, dan juga ada di wilayah Tangerang. PIK di mana ya? Di PIK 2 ada Om. PIK 2 ya, dekat sini ya? Iya. Oh ya udah, oke deh kalau gitu. Siap. Aduh, kasihan udah sampai keringetan. Makasih Mas Dana. Iya, sama-sama Om Fitra. Makasih, nanti kalau ada apa-apa saya hubungi. Siap. Sekarang saya langsung mau bawa pulang mobil ini, nanti tolong dipasang platnya. Siap. Mas Thank you, banyak. Iya Pak. Oke, sekarang kita pasang plat, habis itu kita bawa jalan. Lucu banget sih ini mobil. Dan ini kita syuting di ini ya, kita serah terima di garasi saya di Distrik Otomotif PIK 2. Ini nyenengin banget tempatnya. Enak banget buat Anda yang punya usaha otomotif. Coba deh lihat tempat sini, ini tempat yang dan kawasan yang akan berkembang pesat ke depannya. Saya tuh cuma nyoba mobil ini tuh di test drive-nya IMS. Dan waktu itu impresi pertama saya itu agak keras bantingan suspensi mobil ini. Yang mana menurut saya itu juga nggak masalah karena kan mobil ini tinggi gitu. Apa jadinya kalau mobil tinggi terus empuk nanti malah limbung gitu. Nah tapi sekarang saya akan coba di jalan yang sebenarnya. Jalan yang agak-agak high speed, nggak jalanan test drive yang isinya cuman ini aja, yang isinya tuh cuman jalan konblok dan polisi tidur. Laju juga nih mobil. Oh iya, spionnya voice comment, tapi voice comment itu membutuhkan satu orang lagi. Nah, orangnya tadi lupa. Pas masih ada orang lupa menggunakan voice comment-nya, jadi mesti pakai tangan, tapi nggak apa-apa. Spion kan nggak sering-sering diganti. Ya agak kaku suspensinya, tapi ternyata masih oke kalau buat jalan normal yang nggak banyak polisi tidurnya seperti di tempat test drive gitu ya. Kita belok-belokin. Tajam loh ini beloknya. Dan dia pasti ada body roll ya, karena ini kan mobil lumayan tinggi ya. Tapi masih stabil ini. Stabil. Ini jadi kalau misalnya dimuatin 2 orang, 3 orang atau 4 orang pasti dia jadi lebih empuk lagi. Tapi ini juga kerasnya nggak menyiksa kok. Pas lah. Namanya juga SUV ya. Tapi ya Allah lucunya dari luar. Dan easy. Ngebawain mobil ini tuh easy banget. Nggak ada start stop button, jadi begitu kita masuk ke dalam mobil, kita taruh kunci ini di tempatnya di tengah, injek rem, udah langsung bisa jalan, tinggal masukin transmisi di sini. Dan ini terasa mobil yang lebih besar dan lebih mantap dibandingin Wuling REV ya karena dia bannya besar, bannya 16 inci. Walaupun lebarnya 175, tapi ban besar itu bikin dia menyerap benturan dari jalan itu lebih bagus. Ini nggak ngerasa loh lari 70.
Ya masih ada suara desir angin sedikit di sini, jadi nggak yang 100% kedap gitu ya. Tapi mobil listrik di bawah 200 juta, nggak ada cruise control, nggak perlu juga. Saya yakin kalau Rima dikasih cruise control juga mungkin nggak dipakai juga sama dia. Jadi benar-benar basic semuanya, basic tapi nyaman. AC-nya dingin, duduknya yang enak, ergonomis, bantingannya juga oke, nggak sekeras yang saya bayangkan. Sekalian kita itu aja ya, sekalian kita riset ya trip meternya. Ini sekarang dia udah jalan 40 kilo. Jadi dari mobil ini pertama kali delivery ya, maksudnya masuk di dealer, kecepatan rata-ratanya 22 km per jam. Konsumsi listriknya 9,7 kWh per 100 km alias 10,3 km per kWh. Itu irit sekali. Nah kalau misalnya kita lihat dari speknya ya, kalau di bawah jalan normal dia itu baterainya 18,6 kWh, bisa jalan 210 km klaimnya. Artinya kalau kita 210 dibagi 18,6 itu 11,3 lah, 11,2, 11,3 km per kWh. 1 kWh kalau di rumah mungkin harganya sekitar Rp1.800, artinya per kilometer mobil ini kira-kira nggak nyampe, kira-kira cuma Rp160, 160 perak jalan ini mobil untuk setiap kilometernya. Jalan 100 kilo aja artinya cuma butuh Rp16.000. Makanya ini mobil yang ekonomis sekali, belinya ekonomis, menjalankannya ekonomis. Ini saya nggak akan banyak-banyak cerita tentang ini mobil, karena nanti saya akan tes yang lebih panjang. Kan saya udah pakai mobil ini, dan nanti saya akan bikin video lagi gimana tentang mobil ini, apa aja yang menjadi kelebihan dari mobil ini, apa saja kekurangan yang saya rasakan, akselerasinya berapa, konsumsi energi yang sebenarnya berapa, terus range-nya yang sebenarnya berapa. Tapi saya mau coba sesuatu dulu di sini. Coba kita tes top speed. Mestinya sih mobil kayak gini biasanya di kelasnya 100 km per jam udah selesai, udah dibatesin. Oh ini bisa lebih. Oh, lebihnya cuma sampai 104. Jadi 104 km per jam. 104 itu di speedometer ya, karena itu dibatasi. Kerasa kok tenaganya itu masih mau, tapi dia berhenti di 104, artinya dibatasi secara elektronik. Dan 104 km per jam di speedometer itu artinya kalau GPS-nya ya kira-kira 100 km per jam lah. Jadi kalau Anda di jalan tol, jangan takut, bisa gaspol terus, nggak usah khawatir melanggar aturan lalu lintas. Nah cuman di bawah 100 km per jam tarikannya positif kok. Bahkan di atas 70 aja tuh masih terasa mudah gitu. Anda mau nyalip semua tuh nggak susah. Torsinya cukup kuat. Sebenarnya ada 8 warna buat VinFast VF3 ini, tapi sengaja saya pilih Urban Mint karena ini adalah merupakan salah satu warna premium, dan menurut saya ini yang paling keren dan paling cocok buat mobil ini. Sebenarnya tenaganya tuh kecil ya. Mobil ini tenaganya 40 HP. Artinya mirip lah dengan Wuling REV. Torsinya 110 Nm. Tapi bobot mobil ini tuh enteng, hanya 860 kg. Mobil listrik nggak nyampe 1000 kg, itu enteng sekali. Makanya kenapa tenaganya juga tetap terasa responsif. Tapi ini cukup mantep kok untuk mobil sekecil ini tuh, nggak nyangka. Bener-bener nggak ada goyang-goyangnya sama sekali, nggak melayang mobilnya. Lari 80 aja masih nyaman sekali. Confident lah bawa mobil ini, apalagi ground clearance-nya hampir 200 mm. Nah cuman nih mobil kayak gini nih lucu sebenarnya buat diapa-apain. Velgnya kan masih velg yang kaleng gitu kan. Mungkin nanti velg kita akan bikin sama HSR yang unik. Nanti kaca film saya kasih yang bagus dari Solar Guard. Apa ya, modifikasi yang unik gitu ya untuk mobil ini. Kayaknya mobil ini tuh mobil mainan gitu ya. Tapi jangan dulu deh, jangan modifikasi dulu. Ini mobil mau saya bawa ke istri saya. Saya mau dia mulai berani nyetir lagi pakai mobil yang simple seperti ini. Dan mungkin sekali juga saya akan pakai buat
keperluan-keperluan yang simple, yang mungkin ke tempat yang parkirnya itu susah, atau ke tempat yang jarak-jarak dekat yang saya nggak pengen pusing pakai mobil yang udah gampang, nggak takut mau kemana aja. Dan selalu seneng kalau ngebayangin harganya nggak nyampe 200 juta dan setelah 3 tahun ada buyback guarantee. Ya udah, itu aja video serah terimanya. Tenang aja, nanti saya akan bikin konten-konten tentang mobil ini. Pengalaman saya memiliki VinFast pertama kali ini, saya memiliki VinFast, apa aja yang saya suka dari mobil ini, apa aja yang saya kurang suka dari mobil ini. Perjalanan mobil ini masih jauh, tapi saya berharap mobil ini bisa berguna dan menyenangkan untuk anak istri saya. Dan saya doakan juga teman-teman semua yang sedang mengidamkan mobil, baik untuk diri sendiri atau keluarganya, semoga dilancarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa selalu bekerja sungguh-sungguh, bekerja keras, cari harta dari jalan yang halal, dan jangan lupakan sedekah serta berdoa terus setiap hari. Jangan lupa ada klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri di sini buat yang pengen tahu lebih banyak tentang VinFast juga. VinFast juga ada Instagramnya di sini. Silakan dilihat atau di-follow. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.